Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal tadi ada potongan video yang menggambarkan peristiwa terjadinya banjir bandang yang terjadi di area puncak ya, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah teman-teman, memang beberapa hari belakangan ini terjadi hujan lebat ya di wilayah Jawa Barat, utamanya di Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur teman-teman. Dan memang kemudian area tersebut memang kemudian tertimpa banjir, yang mana memang area-area yang terkena banjir tersebut memang berada di area kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi kaki Gunung Gede Pangrango ini memang daerah kaki gunungnya itu memang meliputi 3 kabupaten ya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan kemudian Kabupaten Cianjur. Yang mana memang ketika Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini, ketika dia nggak lama kemudian dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, ketika dia menengok daerah puncak, beliau itu sempat menangis ya, dan melihat bahwasanya tata ruangnya sudah kemudian banyak berubah. Nah teman-teman, daerah puncak Bogor ini memang kemudian yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango ini kan memang merupakan daerah penyangga ya, daerah kemudian resapan air, yang mana ketika hujan turun deras gitu kan, ketika kemudian daerah yang disebut daerah kemudian resapan air ini fungsinya adalah kemudian menyerap serapan air hujan. Tapi kemudian ketika kemarin Kang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat, beliau ketika berkunjung ke puncak itu kan, dia melihat kemudian banyak wilayah-wilayah di puncak yang memang kemudian tata ruangnya telah kemudian terjadi penyalahgunaan di situ kan. Memang daerah-daerah yang kemudian dijadikan daerah penyangga, daerah resapan air, justru kemudian banyak dibangun villa, bangunan kemudian dan juga bahkan tempat-tempat hiburan atau tempat wisata. Nah ini memang kemudian kan, sekalipun itu mungkin tanah mereka sendiri, tapi peruntukannya bukan untuk dibikin bangunan gitu kan. Kalau kemudian terjadi terus-menerus gitu kan, kita sekarang mulai efeknya mulai tampak. Ini baru kemudian di sekitaran kaki gunungnya, jadi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Hujan 1, 2, 3 hari, hujan lebat aja kemudian menimpa Gunung Gede Pangrango, pasti mereka yang di kaki gunung, kemudian daerah-daerah penyangganya akan kemudian banjir. Dan kalau terus kemudian nggak dibenahi tata ruangnya, ini efeknya juga ke daerah hilir ya, tentunya di daerah Kabupaten Jawa Barat yang ada di bawah, seperti di Kabupaten Bekasi, dan juga ke provinsi lain nanti, ke DKI Jakarta. Karena kan ini aliran sungainya memang yang mengalir dari Kabupaten Bogor, dari puncak, seperti Sungai Citarum gitu kan. Terus sungai-sungainya kan banyak itu kan ya. Sungai-sungainya itu nanti mengalirnya airnya kemudian hilirnya ke Kabupaten Bekasi dan juga ke Provinsi DKI Jakarta teman-teman. Nah ini teman-teman memang sangat penting kemudian kita pikir untuk kemudian kita mendukung Kang Deddy Mulyadi ya, untuk nggak cuma kayak kemarin kan cuma nertipin satu tempat hiburan kemudian dibongkar, diratakan, dijadikan tempat resapan air, ditanemin pohon lagi gitu kan. Ini sangat penting buat warga Jawa Barat kemudian untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi, utamanya untuk menertibkan bangunan-bangunan yang memang peruntukannya bukan di tempat tersebut gitu kan. Karena ini sangat penting sekali ya teman-teman. Dan kalau kita lihat, kita betul-betul berharap banyak ya untuk langkah-langkahnya Kang Deddy Mulyadi, karena kalau ini kemudian nggak segera kemudian ditindaklanjuti, kedepannya akan semakin parah ya teman-teman, karena jumlah penduduk juga semakin menambah, lokasi juga semakin padat, kepadatannya meningkat gitu kan. Dan saya pikir memang kemudian Kang Deddy Mulyadi ya, ide-idenya cemerlang, mungkin seperti kemudian mengalokasikan kemudian APBD Jawa Barat kemudian untuk membebaskan tanah-tanah yang dikuasai individu-individu, orang-orang tertentu yang ada di wilayah kaki Gunung Gede Pangrango. Kalau bisa dibebaskan kemudian dimiliki oleh Pemda Jawa Barat, kemudian dihutankan lagi gitu kan.
Ini harapan kita semua, kalau enggak ini memprihatinkan sekali ini. Nanti di daerah-daerah penyangga kayak kemudian di Cipanas, Bogor gitu kan, nanti di area Cianjur bawah gitu kan, area-area yang dekat Cianjur sana itu pasti juga jadi langganan banjir gitu kan. Kalau kemudian nggak dibiarin, padahal ini kan musim kemarau, ini bulan-bulan Juli musim kering, tapi kemudian hujan cuma 1, 2, 3 hari udah mulai rasa efeknya. Dan ini memang betul estimasi Kang Deddy Mulyadi ketika beliau kemudian menangis melihat tata ruang daripada kawasan Puncak Bogor. Ini sepertinya yang ditertibkan juga bukan cuma warung-warung yang di pinggir jalan ya, yang tanpa izin, tapi juga saya pikir juga bangunan-bangunan seperti yang memang di tempat-tempat yang memang peruntukannya bukan untuk didirikan bangunan, sekalipun itu tanah mereka. Dan saya pikir memang Pemda Jawa Barat sudah sepatutnya untuk mengalokasikan dana untuk membebaskan lahan di area kemudian di kaki Gunung Pangrango, sehingga kemudian bisa kemudian dihutankan lagi dan jadi resapan air. Dan ini kita berharap banyak pada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat saat ini. Nah itu aja teman-teman, kalau menurut teman-teman tentang kemudian kawasan Puncak ini penataan tata ruangnya seperti apa. Sebagai warga Jawa Barat, saya juga kebetulan warga Jawa Barat, sekalipun saya bukan orang asli Jawa Barat, saya dari Jogja, tapi saya punya rumah di Cianjur ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.